Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam satu majelis untuk thalaqul ilmi dalam keadaan berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah. Nah, pekan kedua jadwal kita adalah sirah nabawiyah. Terakhir sampai di mana? Ada yang masih ingat? Kalau sudah lupa nggak apa-apa, sudah sebulan, pantas kalau lupa. Itu pentingnya ngaji sirah atau ngaji tafsir itu sebulan sekali. Ya, kan sehingga kalau nanti jamaah lupa itu ada alasan. Udah lama Ustaz, sebulan. Nah, kalau setiap hari ngaji kemarin lupa, ya ini masalah. Baik. Kalau tidak salah terakhir itu sampai pernikahan siapa? Putri Nabi, itu siapa? Fatimah dengan Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di Fatimah radhiyallahu anha mulai memikirkan untuk berumah tangga, membina rumah tangga setelah melihat ayahnya yaitu Nabi Muhammad sudah menikah dengan istri-istri yang lain. Fatimah ini oleh Nabi Muhammad dipanggil dengan sebutan Ummu Abiha. Ummu artinya ibu, Abi artinya ayah, Ha artinya nyang. Ummu Abiha itu artinya ibu ayahnya. Ayahnya di sini siapa? Ayahnya Fatimah itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seorang bapak memanggil putrinya sendiri namanya Fatimah dengan panggilan ibu ayahnya. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad itu melihat sosok Fatimah seperti seorang ibu yang mengurus anaknya. Kenapa? Karena sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha, setelah istri Nabi wafat, Nabi kan ya terpukul, Nabi sedih. Nah, yang paling berperan ataupun yang paling ngurusi bapaknya itu adalah siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Karena saudara-saudarinya sudah menikah. Ya, karena seorang putri ngurusi bapaknya itu saking sayangnya Fatimah kepada Nabi Muhammad, seakan-akan seperti seorang ibu ngurusi anaknya sendiri. Makanya Nabi Muhammad memanggil putrinya dengan Ummu Abiha, ibu ayahnya. Nah, kemudian setelah Fatimah melihat bapaknya sekarang sudah menikah dengan Sayyidah Aisyah, sudah menikah dengan Saudah radhiyallahu anha, maka beliau kemudian memutuskan sekarang saatnya aku siap untuk apa? Membina rumah tangga. Nah, dalam hati Fatimah itu sebenarnya tertarik jatuh cinta pada Ali bin Abi Thalib. Hanya karena rasa malunya beliau nggak berani mengungkapkan. Dan ternyata Ali bin Abi Thalib pun juga tertarik jatuh cinta pada Fatimah radhiyallahu anha. Karena bagaimanapun juga Ali itu sejak kecil diasuh, dirawat oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata Nabi Muhammad pun sudah mempersiapkan Fatimah untuk siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, meskipun yang senang Fatimah itu banyak, yang naksir Fatimah itu tidak hanya Ali. Termasuk salah satunya siapa? Abu Bakar
As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu juga senang pada ingin mempersunting Fatimah, melamar kepada Rasulullah SAW. Tetapi lamaran Abu Bakar ditolak oleh Rasulullah. Abu Bakar itu siapa? Mertuanya Nabi Muhammad. Bisa Bapak bayangkan kalau seandainya diterima lamarannya terus menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha, kira-kira gimana statusnya? Mertua sekaligus menantu, ya kan? Berarti kalau Fatimah punya anak dari Abu Bakar, anaknya Fatimah itu cucunya Rasulullah, sekaligus apa? Berarti kan adiknya Aisyah kan? Berarti apanya Nabi? Keponakannya? Bukan keponakan. Iparnya kan? Iparnya Nabi. Itulah jadi nanti membingungkan. Ya alhamdulillah itu tidak terjadi. Kemudian Umar bin Khattab pun juga ingin meminang Fatimah, tetapi ditolak. Akhirnya Ali bin Abi Thalib memberanikan diri untuk melamar Fatimah kepada Rasulullah SAW. Bahkan di antara kisahnya itu Ali bin Abi Thalib datang ke rumah Nabi tidak berani ngomong. Dia bertamu saja, ditanya Nabi, ngapain Ali? Kok kamu bertamu? Niatmu apa? Diam saja, kicep nggak berani apa? Ngomong. Saking takutnya, saking gemeternya, kok saking mindernya. Ngapain Ali kok kesini? Silaturahmi tujuanmu apa? Diam nggak berani. Baru setelah Nabi memancing itu beliau berani menjawab. Oh, kamu kesini barangkali pengen ngelamar putriku ya? Nah Ali baru menjawab apa? Benar ya Rasulullah, iya. Jadi modalnya Nabi cuma jawab iya saja. Ya karena Nabi pengertian, ngerti maksud niat kedatangan Ali bin Abi Thalib. Jadi masih penting bapak ya dibanding Ali bin Abi Thalib. Masalah keberanian maksudnya. Berani melamar apa? Anak gadis seorang. Bapak datang ke rumah calon mertua kan pede kan. Pak, pertama saya kesini untuk silaturahim. Yang kedua ingin melamar putri bapak. Berani gitu. Lah Ali nggak berani. Ngapain Ali diam? Ditanya Nabi, oh kamu kesini pengen melamar putri? Baru jawab apa? Lalu Nabi tanya lagi, kamu punya apa yang bisa kamu gunakan untuk mahar? Ketika ditanya mahar, Ali bin Abi Thalib menjawab, aku tidak punya apa-apa. Lalu diingatkan oleh Nabi, lalu di mana baju besi yang pernah aku berikan padamu? Ali bin Abi Thalib baru itu kalau baju besi itu ada ya Rasul. Ada, masih kusimpan. Kenapa Ali bin Abi Thalib sejak awal tidak mengatakan ada baju besi? Karena dalam penilaian Ali bin Abi Thalib, baju besi ini tidak layak untuk dijadikan mahar. Dalam perhitungan Ali itu kalau dijual baju besi itu hanya laku 4 dirham. 4 dirham itu sekarang sekitar 100 ribu. 1 dirham enggak, 1 dirham itu 70 ribu. 4 dirham sekitar ya 300 ribuan. Modalnya hanya itu baju besi. Terus kata Nabi, jadikan itu sebagai apa? Mahar. Nikah modal 300 ribu rupiah. Berani mulai Nabi. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjual baju besi itu. Kemudian yang datang untuk membelinya adalah sahabatnya sendiri, Utsman bin Affan. Harga pasarannya 4 dinar, tapi oleh Utsman dibeli dengan 470 dirham. Harga pasarannya 4 dirham, tapi oleh Utsman dibeli dengan 470 dirham. Yang saja 47 juta. Tentu niatnya Utsman adalah ingin menolong Ali bin Abi Thalib. Beliau tidak butuh baju itu. Beliau hanya ingin menolong Ali bin Abi Thalib supaya bisa mengadakan walimah. Baik, terakhir sampai di sini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah, nanti peristiwa yang paling bersejarah itu adalah Perang Uhud. Tetapi sebelum Perang Uhud didahului oleh beberapa kejadian. Yang pertama adalah pengkhianatan salah satu kelompok dari orang-orang Yahudi. Dulu sudah kita sampaikan, kita bahas bahwa ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, di antara yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah
Satu, bangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansar. Dan yang ketiga, membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi banyak yang tinggal di kota Madinah. Supaya kaum muslimin bisa hidup rukun, hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, maka perlu dibuat perjanjian, hal-hal yang disepakati bersama. Nah, di tahun ketiga Hijriah ini, orang Yahudi sudah mulai menampakkan watak aslinya. Karakter mereka ini suka mengingkari janji. Orang Yahudi yang ada di Madinah itu ada 3 kelompok. Satu, Bani Quraidah. Yang kedua, Bani Nadir. Yang ketiga, Bani Qainuqa. Jadi ada 3 kelompok orang Yahudi di Madinah: Bani Quraidah, Bani Nadir, sama Bani Qainuqa. Yang pertama kali berkhianat pada Nabi adalah yang ketiga ini, Bani Qainuqa, mengingkari perjanjian yang sudah disepakati dengan kaum muslimin. Nah, orang-orang Yahudi ini ketika mendengar kabar kemenangan kaum muslimin saat perang Badar, mereka meremehkannya. Jadi orang Yahudi ini tidak ikut gembira karena kaum muslimin menang. Padahal orang-orang Yahudi ini juga mendapatkan manfaat dari kemenangan kaum muslimin. Karena kaum muslimin menang, Madinah tidak jadi diserang oleh orang-orang Quraisy. Dan meskipun mereka tidak ikut tidak ikut berperang. Setelah orang-orang Yahudi mendengar kemenangan kaum muslimin, mereka menganggap itu hal yang sepele. Mereka mengatakan begini, la yaghurrannaka Muhammad, kamu jangan tertipu, jangan sombong. Annaka laqita qauman la ilma lahum bil harbi fa asabta minhum fursah. Muhammad, kamu menang saat Badar itu jangan kamu sombong. Kenapa? Kamu hanya menghadapi kaum yang tidak ngerti caranya berperang. Cara orang-orang Yahudi apa? Gembosi itu apa namanya? Mengecilkan semangat kaum muslimin. Ya. Harusnya kan perang Badar itu kan satu hal yang besar bagi kaum muslimin, ya. Kemenangan besar. Tapi orang-orang Yahudi karena mereka ini hasad, mereka dengki dengan kaum muslimin, mereka mengatakan gini, kamu itu gak usah sombong, gak usah senang. Wong cuma menang melawan kaum yang tidak bisa berperang aja kok sombong. Kalau seandainya gini, amma wallahi la in harabnaka la ta'lamanna anna nahnu nas. Coba kalau kami yang memerangi kalian, habis kalian. Itu kesombongan orang Yahudi. Kamu menang melawan orang Quraisy, kamu jangan senang dulu. Mereka gak mengerti perang. Ini hanya ucapan mereka di lisan. Mereka takut sebenarnya. Coba musuh kalian adalah kami, kata orang Yahudi. Habis kalian. Ini kesombongan orang-orang Yahudi. Nah, sampai akhirnya terjadi satu peristiwa di mana orang-orang Yahudi, ada seorang Yahudi dari kabilah Bani Qainuqa itu melakukan pelecehan terhadap seorang wanita muslimah. Ini awal pengingkaran Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah terhadap perjanjian dengan Rasulullah dan kaum muslim. Diceritakan ada seorang perempuan ke pasar yang mau belanja. Dan ini pasarnya orang Yahudi. Yang berjualan, yang berdagang, pedagangnya ini adalah orang Yahudi dari Bani Quraidah. Perempuan ini pakai kerudung, yang menutup auratnya. Ketika berbelanja, singkat cerita, kerudungnya itu ditarik oleh orang Yahudi sampai tersingkap auratnya. Di pasar itu ada kaum muslimin yang melihatnya. Jadi ada seorang laki-laki kaum muslimin melihat ada wanita muslimah kehormatannya dilecehkan. Nah, kaum muslimin ini marah, naik darah, langsung menyerang orang Yahudi dan membunuh. Langsung gitu. Lalu akhirnya orang Islam ini dikeroyok oleh orang-orang Yahudi dan dibunuh. Gambaran singkatnya seperti itu. Kalau diurut ceritanya ini, yang pertama kali bersalah siapa? Orang Yahudinya kan. Ada perempuan muslimah baik-baik berbelanja.
nggak ada angin, nggak ada hujan, perempuannya dilecehkan, pakaiannya disingkap, auratnya sampai kelihatan, sampai terbuka. Lalu wajar ada seorang muslim yang menyaksikan itu marah, dia naik darah, menyerang si Yahudi ini dan membunuhnya. Akhirnya karena itu pasarnya orang Yahudi, saat muslim ini dikeroyok dan dibunuh. Nah, berita itu sampai didengar oleh Rasulullah SAW. Rasul marah sekali. Lalu memerintahkan kaum muslimin untuk mengepung orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Dikepung mereka, siap untuk dihabisi. Mereka sudah ingkar janji. Nah, saat Bani Qainuqa ini dikepung oleh kaum muslimin, datang pahlawan kesiangan yang ingin membantu Yahudi Bani Qainuqa. Namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, siapa ini? Abdullah bin Ubay bin Salul ini siapa? Ra'sul munafiqin, dedengkotnya orang munafik. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini awalnya ya Yahudi, orang kafir, baru masuk Islam setelah perang Badar. Itu pun untuk menyembunyikan kekafirannya, untuk menyelamatkan dirinya supaya aman. Itu dia pura-pura masuk agama Islam. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang dikenal sebagai Ra'sul munafiqin, bosnya, dedengkotnya, pentolannya orang munafik. Lah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak rela kalau Bani Qainuqa diserang oleh kaum muslimin. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul datang pada Nabi Muhammad memohon belas kasihan. Muhammad, tolong lepaskan mereka, jangan serang mereka. Nabi wajahnya sudah merah, matanya sudah merah. Sampai Nabi itu tidak mau merespon, tidak mau menanggapi permintaan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Nabi mau pergi, baju perangnya Nabi, baju besinya itu ditarik oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi sampai marah mengatakan, "Arsilni, lepaskan, jangan pegang-pegang." Kata Abdullah ini, "Aku tidak akan melepaskan Muhammad sampai kamu apa? Memaafkan dan membebaskan Bani Qainuqa itu." Akhirnya di tengah kemarahan itu Nabi mengatakan, "Hum laka." Sudah, Bani Qainuqa itu urusan kita. Kalau Nabi memerintahkan, kalau mereka mau selamat harus meninggalkan kota Madinah. Akhirnya mereka diusir dari kota Madinah. Kalau nggak mau meninggalkan kota Madinah, diperangi. Pilih mana? Sudah, untuk kali ini tidak diperangi, tapi mereka harus meninggalkan kota Madinah dan tidak boleh berada di area yang dekat dengan kota Madinah. Harus jauh dari kota Madinah. Inilah kelompok pertama dari orang-orang Yahudi Bani Qainuqa yang diusir dari kota Madinah karena mereka ingkar janji. Akhirnya banyak di antara mereka yang pergi ke Syam, banyak yang mati di sana, Palestina dan sekitarnya. Ini adalah perjanjian ataupun pengingkaran janji pertama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, itu jadi berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ini turun firman Allah di surat Al-Maidah ayat 52. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dari. Kamu melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka bersegera datang kepadamu ya, untuk menolong Bani Qainuqa tadi. Muhammad, aku ini sebenarnya bukan kok berpihak pada mereka. Aku hanya ingin apa? Aku hanya tidak ingin terjadi apa? Musibah di antara kita. Aku tidak ingin kita berperang. Sudah maafkan mereka Muhammad. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Hatinya itu, zahirnya dia Islam, tapi hatinya masih lebih cenderung pada orang-orang Yahudi. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Berikutnya Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabatnya untuk membunuh satu orang. Namanya adalah Ka'ab ibnul Ashraf. Ka'ab ibnul Ashraf ini orang yang mulutnya kasar, kata-katanya menyakiti Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sering merendahkan Allah dan Rasulnya. Maka Nabi kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian man li bi Ka'ab ibnul Ashraf fa innahu qad a'adha Allah wa Rasulahu.
siapa di antara kalian yang bisa membereskan Ka'ab bin Ashraf? Sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Muhammad bin Maslamah. Saya Rasul, saya siap untuk menghabisi dia. Namanya Muhammad bin Maslamah. Dia bersama beberapa orang siap untuk menghabisi Ka'ab bin Ashraf. Disclaimer, catatannya, kejadian ini hanya terjadi di masa Rasul. Jangan sampai terjadi di masa sekarang. Jadi jangan sampai nanti ada ustaz, ada kiai terus membuat sayembara siapa yang bisa membunuh dia. Itu tidak boleh. Ya, karena kasusnya, keadaannya sudah berbeda, hukumnya juga berbeda. Ya, meskipun ada orang misalnya nih menghina Allah, menghina Rasul, itu kita tidak boleh langsung datang membunuh dia, nggak boleh. Itu kalau masalah membunuh, menghukum mati itu urusan siapa? Negara, pemerintah. Ya, kalau dulu namanya ulul amri. Nah, kita nggak bisa karena dia menghina Rasul kita datang terus membunuh dia. Jangan, dibawa malah di penjara. Bukan orang. Nah, karena saat itu Nabi adalah pemimpin, Nabi adalah apa? Penguasanya. Ada orang namanya Ka'ab bin Ashraf berani menjelek-jelekan Allah dan Rasulnya. Maka Nabi itu mengatakan siapa yang bisa, yang mau melakukan untuk menghabisi Ka'ab bin Ashraf. Lalu berdirilah sahabat namanya Muhammad bin Maslamah bersama beberapa orang yang lain. Terus Muhammad bin Maslamah ini tanya, ya Rasul, boleh nggak aku melakukan hal-hal yang awalnya dilarang supaya aku bisa membunuh dia? Misalnya gini, boleh nggak aku berbohong supaya aku bisa membunuh dia? Kata Nabi, boleh nggak apa? Nah, ini salah satu kebohongan yang diperbolehkan dalam Islam. Berbohong ketika berperang. Namanya tipu daya itu boleh. Nah, akhirnya apa? Muhammad bin Maslamah itu membuat janji mau ketemu dengan Ka'ab bin Ashraf. Nah, setelah ketemu, Muhammad bin Maslamah mengatakan ini, Ka'ab, boleh nggak aku pinjam uang padamu, pinjam harta kepadamu? Nah, kalau dulu hartanya kan kurma kan, boleh nggak aku pinjam beberapa karung kurma kepadamu? Ini nih aku mau bayar zakat untuk Muhammad, katanya. Aku gimana ya? Muhammad itu nyuruh aku memaksa kami kaum muslimin untuk membayar zakat. Sementara aku punya harta. Boleh nggak kami pinjam beberapa karung kepadamu? Terus kata Muhammad bin Maslamah, kata Ka'ab bin Ashraf, dia malah ngompor-ngompori Muhammad bin Maslamah. Dan begitu Nabi yang pernah ikuti itu, memang kurang ajar gitu. Lagi itu manusia gitu kan. Padahal Muhammad bin Maslamah itu hanya pura-pura supaya punya kesempatan untuk ketemu Ka'ab bin Ashraf. Nah, terus kata Ka'ab bin Ashraf, kalau kalian mau pinjam itu jaminannya apa? Nah, ibarat kalau kayak gede, jaminannya itu apa? Terus kata Muhammad bin Maslamah, wah, kami nggak punya apa-apa. Terus Ka'ab bin Ashraf, bagaimana kalau jaminannya adalah istri kalian? Istri kalian sama aku nanti. Loh, nggak bisa, maksud istri kamu diserahkan padamu. Gimana kalau anak kalian? Nggak bisa. Lalu siapa? Muhammad bin Maslamah mengatakan, bagaimana kalau jaminannya adalah senjata-senjata kami? Kami serahkan senjata kami, kamu bawa sebagai jaminan sampai kami bisa melunasi. Disetujui oleh Ka'ab bin Ashraf. Terus kapan serah semuanya? Nanti malam. Jadi sengaja Muhammad bin Maslamah ini memilih waktu di malam hari supaya teman-temannya Ka'ab bin Ashraf ini sudah tidak ada yang bisa membantu. Akhirnya di waktu yang sudah disepakati malam hari, Ka'ab bin Ashraf nggak ada curiga apapun, dia keluar dengan membawa apa? Hal yang mau dipinjamkan olehnya kepada Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah dan teman-temannya juga membawa senjata yang mau diserahkan pada Ka'ab bin Ashraf. Begitu naik tiba, Muhammad bin Maslamah mengatakan, loh, kamu wangi sekali, rambutmu kok wangi sekali, boleh nggak aku mencium rambutmu? Akhirnya berkata Ka'ab, boleh. Dia akan menunduk, kepala Ka'ab bin Ashraf dipegang oleh Muhammad bin Maslamah, dicium kepalanya. Lalu sahabat Nabi yang lain ambil pedang terus ditebas lehernya, selesai mati. Strateginya begitu. Jadi awalnya menarik perhatian Ka'ab dulu supaya mau ketemu
Seakan-akan Muhammad bin Maslamah dan beberapa kaum muslim ini apa? Benci kepada Rasulullah untuk menyenangkan keapian sampai. Lalu janjian ketemu untuk serah terima jaminan. Dan itu waktu yang dipilih adalah malam hari. Lalu Muhammad bin Maslamah pura-pura mengatakan, kok rambut kamu wangi sekali, kok harum parfummu wangi sekali, boleh gak aku mencium kepalamu? Nah dia senang, boleh. Kepalanya dijulurkan, dipegang oleh Muhammad bin Maslamah, dicium kepalanya. Dan sahabat Nabi yang lain ngambil pedang, ditebas lehernya, selesai. Yang namanya Ka'ab bin Ashraf, yang diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh karena dia sedang menyakiti Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu diantara kejadian yang mendahului peristiwa sebelum perang Uhud. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan seputar perang Uhud. Perang Uhud namanya perang Uhud. Jadi terjadinya di mana? Di Uhud. Uhud itu nama tempat, nama gunung, nama kawasan, nama wilayah. Nah perang Uhud ini terjadi sebagai bentuk balas dendam orang-orang Quraisy terhadap kekalahan mereka saat perang Badar. Bagi orang Quraisy, perang Badar itu satu hal yang sangat menyakitkan. Kekalahan telak bagi mereka. Di dalam hati mereka masih ada dendam yang membara. Akhirnya mereka, orang-orang Quraisy ini sepakat untuk mengumpulkan harta, menjadikan keuntungan dagang mereka sebagai modal untuk memerangi kaum muslimin. Jadi mereka ini kan punya kafilah dagang, sering berdagang ke negeri Syam, ke Yaman. Keuntungan yang diperoleh oleh kafilah dagang ini tidak dibagikan kepada pemilik modalnya, tetapi disimpan, dikumpulkan untuk keperluan perang. Diceritakan di sebuah kitab itu keuntungannya itu sampai 70.000 dirham. Itu sekitar 7 miliar kalau saya itu. 7 miliar atau 70 miliar, saya nggak lupa. Mereka orang-orang kafir berinfak sampai bermiliar-miliar kalau sekarang untuk memusuhi Islam dan kaum muslimin. Itu semangatnya orang kafir. Jadi mereka jor-joran ketika bersedekah, berinfak, padahal sedekah infak mereka di jalan syaitan. Nah ujiannya adalah kita ini infaknya di jalan Allah, infaknya untuk agama Allah, tetapi apa? Sering ragu-ragunya. Nah, kita sering ragu-ragunya. Kalau orang kafir jujur sudah, keuntungan kita nggak usah diambil, kumpulkan untuk keperluan perang memerangi Rasulullah dan kaum muslimin. Itu orang kafir. Nah nanti yang jadi modal ketika perang itu harta mereka ini. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar mengenai rencana orang Quraisy untuk memerangi kaum muslimin, untuk balas dendam. Maka kemudian Rasulullah bermusyawarah dengan beberapa sahabatnya, dengan para sahabatnya lain, dengan para sahabatnya. Nabi mengatakan, ini aku mendengar orang Quraisy mau menyerang kita. Gimana baiknya? Kita keluar atau kita tunggu di Madinah saja? Kita keluar sambut mereka atau kita nunggu di Madinah saja? Kalau menurutku kata Nabi, lebih baik kita nunggu di Madinah saja. Kalau sampai nanti mereka berani menyerang kota Madinah, baru kita perang mereka. Ini pandangan Nabi. Ya. Jadi udah kita nggak usah meladeni mereka, kita abaikan mereka saja. Tapi kalau mereka sampai berani masuk kota Madinah, baru kita perang. Terus gimana menurut kalian, setuju atau tidak? Nah kemudian para sahabat Nabi tidak setuju dengan usulannya Nabi. Kenapa? Karena semangat mereka itu masih membara. Ditambah mereka baru saja memperoleh kemenangan ketika perang Badar. Lalu mereka usah begini, ya Rasul, kalau menurut kami kita keluar saja sambut mereka. Biar jangan sampai orang kafir itu menganggap kita lemah. Jangan sampai mereka mengira kita takut pada mereka. Kita keluar saja sambut mereka. Gak usah nunggu di sini. Jadi ibarat perang itu ofensif, jangan apa? Defensif. Jangan hanya nunggu, kita sambut mereka. Ini usul mayoritas para sahabat. Akhirnya Nabi pun turun. Nabi beliau seorang pemimpin, bukan seorang pemimpin yang otoriter. Beliau selalu melibatkan para sahabatnya dalam berbagai hal, ya, dengan mengadakan musyawarah. Ketika hasil keputusannya yang mayoritas adalah keluar menyambut mereka, maka Nabi menangguhkan keinginannya. Sudah keluar. Nabi akhirnya masuk rumah,
pakai baju besi, bahkan double baju besinya, nyelempangkan pedang di badannya, siap untuk berperang. Nah, ketika Nabi sudah siap-siap, baru para sahabat itu menyesal. Nyesalnya kenapa? Menyesalnya gini, mereka merasa tidak enak, seakan-akan kok malah mereka mendikte dan memaksa Rasulullah. Harusnya kan Rasul yang mengambil keputusan kan, seorang pemimpin, seorang nabi. Kok malah para sahabatnya yang usulnya lebih dominan. Seakan-akan mereka kok ini nggak enak. Maksud kita malah memaksa Rasulullah untuk maju keluar. Beliau pengennya nunggu di Madinah, kok kita malah memaksa beliau untuk keluar. Akhirnya mereka menyesal dan merasa nggak enak. Lalu sahabat datang pada Nabi mengatakan, ya Rasul, mohon maaf, untuk keputusan perang ini kami ikut padamu. Nunggu di Madinah juga tidak apa. Lah Nabi sudah terlanjur pakai baju besi, sudah nyelempangkan pedangnya, senjatanya. Terus kata Nabi apa? Pantang bagi Nabi ketika sudah nyelempangkan senjata, pakai baju besi, untuk melepaskannya kembali sebelum apa? Berperang. Ibarat sudah terlanjur. Kalian yang musuh, Nabinya sudah semangat, siap. Begitu Nabi sudah siap, kok malah sudah kami ikut kau saja, yang suruh nunggu di Madinah juga gak apa. Nabi menjawab, pantang bagi Nabi, seorang Nabi, ketika sudah bersiap-siap untuk perang, sudah pakai baju besi, sudah nyelempangkan pedang, kemudian harus melepaskan kembali baju besi itu sebelum melakukan perang. Udah, kita berangkatlah. Akhirnya dua kubu ini sama-sama berangkat. Kubunya orang Quraisy, jumlah pasukan yang dibawa adalah 3.000 orang. Di luar para perempuannya. Jadi 3.000 orang ini pasukan perangnya, laki-lakinya saja. Sementara istri-istri mereka, para perempuannya juga diikut sertakan, diajak mereka. Tujuannya apa? Untuk memberikan semangat, motivasi bagi para laki-laki, dan supaya nanti para laki-laki ini tidak melarikan diri saat perang. Kan malu kalau perang lari terus dilihat para perempuan. Tujuannya itu. Jadi perempuan itu nanti tidak ikut perang, hanya cheerleadernya, penyemangat di belakang. Meskipun nanti para perempuan ini ada yang melakukan tindakan di luar peri manusia. Nanti kita ceritakan ini. Dari Quraisy, orang Quraisy jumlah pasukannya 3.000. Sementara kaum muslimin yang berangkat berapa? 1.000 orang. Ya, secara jumlah pasukan sudah tidak apple to apple. Sudah kalah, secara jumlah sudah kalah duluan. Orang kafirnya 3.000, kaum muslimin hanya 1.000. Dari yang 1.000 ini nanti sepertiganya pulang kembali. Yang kembali itu 300 orang. Kenapa mereka kembali? Karena dibisiki, dibujuk-bujuk oleh setan manusia, namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Berangkat di 1.000 orang. Pas jalan itu dia ini berhasil apa? Merayu, membisiki teman-temannya. Ya sama-sama orang munafik juga. Akhirnya sepertiga kembali nggak jadi ikut berbagi. Tinggal 7. Dan ini justru yang lebih baik. Justru lebih baik. Coba kalau Abdullah ikut perang, malah enggak punya ketika sudah perang. Mending dari awal nggak usah ikut perang. Nah itu diantara hikmahnya. Seandainya mereka lau kharaju fikum mazaduhu illa khobal. Kalau mereka ikut keluar bersama Muhammad, mereka hanya akan nambah beban saja bagi kalian. Maka sudah baik itu kalau 300 orang kembali tidak jadi ikut perang. Jadi kaum muslimin awalnya 1.000, tapi 300 orang berhasil diajak pulang oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, orang kafir. 300-700 harus menghadapi 3.000 orang. Kemudian setelah mereka tiba di Uhud, Nabi SAW strateginya itu luar biasa sekali. Jadi Nabi menempatkan pasukannya itu di satu lembah yang sempit. Jadi tempat yang dipilih oleh Nabi untuk berperang ini di Uhud ini adalah nyari tempat atau lembah yang tidak terlalu luas, yang sempit. Di belakangnya bukit, kanannya bukit, kirinya bukit. Jadi barat kaum muslim itu dikepung oleh 3 bukit. Di belakangnya ada bukit, kanannya bukit, kirinya bukit. Nabi memerintahkan menempatkan 50 orang sahabat Nabi sebagai pasukan pemanah di bukit
belakang. Nabi berpesan, kalian 50 orang, apapun yang terjadi, jangan sampai meninggalkan tempat ini. Mau kami menang, mau kami kalah, pokoknya tugas kalian stay di tempat ini, jangan kemana-mana. Itu pesan Nabi jelas sekali. Nah, pasukan pemanah ini dipimpin oleh sahabat Nabi namanya Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair ini sebagai komandonya, sebagai panglimanya. Kalian 50 orang, tugasnya adalah di belakang. Ngapain? Melindungi kaum muslimin kalau ada musuh yang menyerang dari belakang. Kalau dari samping kanan kiri sudah nggak mungkin, bukitnya terjal. Tinggal satu-satunya yang mengkhawatirkan kalau kaum muslimin diserang dari belakang. Maka 50 orang pasukan pemanah ini tugasnya adalah mengawasi jangan sampai ada musuh yang menyergap dari arah belakang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi memilih lembah yang sempit tadi. Kira-kira manfaatnya bagi kaum muslimin apa? Kenapa Nabi memilih tempat yang sempit? Kanan gunung, kanan bukit, kiri bukit, belakang bukit. Lembahnya nggak terlalu luas. Keuntungannya bagi kaum muslimin apa? Kira-kira apa? Karena tempat yang dipilih Nabi itu tidak terlalu luas, sempit, maka jumlah orang kafir yang 3.000 itu tidak terlalu berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Karena sempit. Kalau seandainya tempatnya luas, misalnya di lapangan gitu kan, maka 3.000 orang ini bisa langsung nyerang baru, langsung hukum bisa. Tapi karena tempatnya sempit, meskipun jumlahnya 3.000, majunya tetap harus bergantian. Jadi jumlah 3.000 itu tidak terlalu penting, karena tempatnya apa? Sempit, harus barisan depan maju dulu, ini mati baru maju berikutnya, kan begitu kan? Jadi cerdiknya Rasulullah di dalam mengatur strategi perang. Dan seperti itu. Pasukannya sudah diatur sedemikian rupa, ada pasukan pemanah yang mengawasi dari belakang, supaya kaum muslimin tidak dikagetkan kalau ada musuh yang menyerang dari belakang. Nah, sementara Nabi memilih tempat yang sempit supaya jumlah 700 ini tidak kerepotan menghadapi 3.000. Kalau tempat yang dipilih lapangan atau gurun pasir yang lapang misalnya, ya 700 langsung dikepung 3.000 ya habis. Nah, makanya ini cerdiknya, pinternya Nabi di dalam mengatur strategi perang. Singkat cerita, perang itu berkecamuk. Nah, kaum muslimin itu sudah di atas angin awalnya, berhasil memukul mundur orang-orang kafir, banyak yang terbunuh, sudah hampir menang. Anggap saja misalnya 90% itu sudah hampir menang. Nah, ketika kaum muslimin sudah hampir menang, ini pasukan pemanah ini di belakang. Nah, mereka lupa terhadap instruksi Rasulullah. Mereka tergoda untuk membantu kaum muslimin mengumpulkan apa? Harta rampasan. Jadi dalam hati mereka pun ada sedikit kecenderungan pada dunia. Akhirnya pasukan pemanah ini mereka atas inisiatif sendiri, mereka tidak taat pada Nabi dan mengabaikan perintah komandannya Abdullah bin Jubair. Mereka meninggalkan bukit itu, sudah diingatkan oleh komandannya, kalian jangan kemana-mana. Nabi memerintahkan kita untuk tetap di sini. Tapi mereka nggak menggubris. Mereka turun dari bukit itu terus membantu mengumpulkan harta rampasan. Nah, kejadian itu dilihat oleh salah satu tokoh orang kafir namanya Khalid bin Walid. Saat itu dia belum masuk agama Islam. Beliau belum masuk agama Islam. Khalid bin Walid memimpin 100 pasukan. Melihat sekarang bukitnya kosong. Akhirnya dia putar, nyari celah, terus naik ke atas bukit di belakang kaum muslimin. Sekarang bagian kaum muslimin yang diserang dari belakang. Dari depan berperang, diserang, dari belakang juga diserang. Akhirnya kaum muslimin kocar kacir. Udah kocar kacir. Awalnya di atas angin mau menang, sekarang sudah babak belur. Banyak yang syahid meninggal dunia. Nah, salah satu yang meninggal itu siapa? Paman yang paling dicintai Nabi siapa? Hamzah radhiyallahu anhu. Yang membunuh siapa? Yang membunuh adalah Wahsy, seorang budak. Wahsy ini sebenarnya dia tidak ada dendam apapun pada Hamzah, pada kaum muslimin. Dia tidak ada urusan apa.
Dia hanya seorang budak yang ingin membebaskan dirinya sendiri. Jadi kalau sekarang namanya katib, istilahnya katib. Katib itu budak yang mau membebaskan dirinya sendiri. Oleh majikannya Wahsy dia dijanjikan, nanti kalau kamu ikut perang dan bisa membunuh siapa? Hamzah, maka kamu akan aku merdekakan. Jadi obsesi satu-satunya Wahsy membunuh Hamzah itu ya karena bukan dendam pada orang, enggak, karena ingin membebaskan dirinya sendiri. Ditombaklah itu Sayyidina Hamzah oleh Wahsy sampai syahid meninggal dunia. Dan nanti ada perilaku yang lebih tidak manusiawi lagi dilakukan oleh siapa? Hindu. Nanti ceritanya dilakukan. Hamzah meninggal dunia. Kemudian banyak sahabat Nabi yang syahid meninggal dunia. Bahkan Nabi pun terluka parah. Nabi itu sudah dikepung oleh orang-orang kafir. Ada 7 atau 8 sahabat melindungi Nabi. Satu persatu sahabat itu berguguran. Tinggal tersisa satu orang namanya Thalhah bin Ubaidillah. Ini sangat penyelamat. Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah inilah yang melindungi Rasulullah, menjadikan tubuhnya sebagai tameng untuk melindungi Rasulullah. Jadi diceritakan bahwa Nabi itu dipeluk oleh Thalhah supaya tidak terkena sabetan pedang. Jadi jari-jarinya Thalhah itu putus semua. Terus di badannya ada ratusan sabetan pedang. Tapi memang ya Allah itu luar biasa. Sudah seperti itu dia mendapat luka sebanyak itu, tetapi masih apa? Masih hidup. Ya memang cara Allah untuk menjaga nabinya begitu. Nah kalau telah meninggal tinggal apa? Rasulullah bisa dihabisi oleh orang kafir. Thalhah itu meskipun badannya terluka parah, jari jemarinya putus, tapi sampai nanti perang Uhud selesai, bahkan seterusnya itu masih hidup. Makanya sahabat-sahabat itu heran, kok kuat beneran luka separah ini, jari-jarinya putus semua kok masih hidup. Makanya beliau mendapat julukan Asyhadul Hayy. Asyhad orang yang mati syahid, Al-Hayyu yang masih hidup. Orang yang mati syahid tapi apa? Masih hidup. Lah kan dia unik sendiri. Yang lain sahabat-sahabat Nabi udah pada patuh bergeritakan, lah ini kok masih hidup sendiri. Nah itu kayak Asyhadul Hayy. Orang mati syahid tapi masih hidup. Itu hati. Terus Nabi juga apa? Giginya patah, wajah Nabi berdarah, tubuhnya berdarah itu Rasulullah. Nah ditambah lagi disebarkan desas-desus. Ada seorang perempuan, ya perempuan itu Hindun dan teman-temannya, perempuan lagi menyebarkan hoax, berita palsu bahwa Rasulullah sudah terbunuh. Makanya pokoknya Muhammad sudah terbunuh, pimpinannya kaum muslimin sudah terbunuh. Nah, terus kira-kira perasaan para sahabat gimana? Wah mereka sudah semakin down lah, semakin kacau, kocak-kacau. Awalnya dikejutkan oleh musuh dari belakang, sudah kalang kabur. Sekarang mendengar kabar palsu bahwa Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, mentalnya sudah betul-betul jatuh saat ini. Jadi dampak berita hoax itu seperti itu, bisa membunuh mental kita. Hati-hati menyebarkan berita palsu. Ini kalau dulu orang kafir begitu, karena berita palsu kaum muslimin apa? Mentalnya jatuh, makanya semakin kocar-kacir, semakin kalah. Maka hati-hati kita menyampaikan berita. Sudah, akhirnya apa? Udah kalang kabut, banyak yang lari, banyak yang kabur, sudah seperti itu kejadiannya. Nah, kemudian yang lebih tidak manusiawi lagi adalah yang dilakukan oleh Hindun dan wanita-wanita yang hadir di situ. Mereka setelah peperangan selesai itu mereka keliling. Yang dicari siapa? Jasadnya kaum muslimin. Lalu yang mereka lakukan apa? Hidup mereka dimutilasi, telinganya dipotong. Jadi telinga sama hidungnya itu dikumpulkan, terus dijadikan apa? Kalung. Itu tindakan yang sangat biadab. Dan itu tidak boleh, bahkan orang kafir sekalipun itu malu melihat kejadian itu. Pimpinan orang kafir namanya Abu Sufyan, sebelum masuk Islam itu kan pimpinan orang Quraisy. Dia saja itu malu melihat perbuatan yang dilakukan oleh para perempuan itu, karena itu sudah bukan lagi urusan apa perang melawan siapa, enggak, ini sudah urusan kemanusiaan. Meskipun orang kafir sekalipun itu kalau perang musuhnya sudah mati ya
Selesai sudah. Tidak boleh selama itu dipotong-potong, dipenggal kepala, itu tidak boleh. Adabnya orang itu seperti itu. Dan ini adab yang disepakati oleh orang Islam maupun orang kafir. Musuh sudah mati, ya sudah selesai. Jangan sampai setelah mati ini jarinya diputus, telinganya dipotong. Nah, itu tidak manusiawi, itu biadab sekali. Nah, seperti inilah tindakan di luar dari kemanusiaan yang dilakukan oleh siapa? Hindu teman-teman itu. Yang keliling itu jenazah kaum muslim itu hidungnya dipotong, telinganya dipotong terus dijadikan kalung, gelang kaki kalung. Setelah itu dilemparkan untuk makanan apa? Binatang. Betapa kurang ajar ini. Kita ngomong kurang ajar itu untuk dia sebelum masuk apa? Islam. Dan setelah masuk Islam jangan begitu. Pupuk dia belum masuk Islam karena kurang ajar. Sampai nanti kan pimpinannya orang kafir itu malu dan rahasia ini. Dia sampai mengatakan, Muhammad, aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Nanti sebelum perang berakhir itu kan terjadi dialog antara Nabi Muhammad dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan saya ngomong gini, Muhammad, kalau ada sahabat-sahabatmu yang kondisinya memprihatinkan, aku tidak tahu apa. Saking dia terkadang berlepas diri dari perbuatannya siapa? Anak buahnya. Nah, yang paling parah adalah Hamzah radhiyallahu anhu. Tidak hanya hidung dan telinganya yang dipotong, tapi perutnya dibelah. Diambil jantungnya oleh hidung ini terus dimamah. Mau ditelan tapi nggak bisa. Betul, perutnya dibelah, terus diambil inti jantungnya terus dimamah terus berserakan. Seperti itu. Bahkan Nabi ketika nanti mencari jenazahnya Hamzah itu, begitu tahu itu Nabi sama ngomong, kalau seandainya aku tidak mengkhawatirkan saudarinya Hamzah, namanya Sofia sendiri, khawatir kalau nanti sedih, dan khawatir kalau ini menjadi sunnah ataupun kebiasaan setelahku, niscaya aku lebih memilih untuk membiarkan jasad itu menjadi makanan apa? Binatang. Bukan berarti Nabi kemudian membiarkan, enggak. Itu Nabi hanya ingin menunjukkan bahwa kondisi jasadnya Hamzah itu sudah tidak karuan. Jadi seakan-akan lebih mudah untuk dijadikan makanan binatang daripada harus diurus jenazahnya. Ibarat kepalanya putus, badannya, perutnya robek, telinganya sudah tidak ada, dan urusnya gimana? Jadi Nabi sekarang ini kalau saya aku tidak mikirin Sofia, saudarinya Hamzah, dan khawatir nanti menjadi apa? Sunnah setelahku. Oh, kalau ada orang meninggal begitu terus dibiarkan, maka lebih mudah bagiku untuk menjadikan jenazahnya Hamzah ini sebagai makanan binatang. Saking sudah terkoyak-koyak tubuhnya Sayyidina Hamzah. Ini tindakan yang tidak manusia. Baik, sampai sini dulu. Coba nanti disambung di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Sebelum diakhiri barangkali ada pertanyaan. Kayak didongengin aja ya. Liar. Saya gak apa-apa, bagus dah. Ya, sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama berkaitan baca beberapa waktu sampai itu kan ini seperti ini. Orang-orang yang menghina misalnya Allah, orang-orang yang menghina Rasulullah itu kadang ada perkataan itu. Darahnya halal itu. Itu bagaimana gitu kita menyikapi. Yang kedua ini agak menyimak sedikit dari materi Pak Ustaz berkait dengan dosa. Beberapa amalan itu bisa menghapuskan dosa. Di sisi lain kita punya catatan dosa gitu. Catatan dosa. Ketika dosa kita hilang, apakah catatan itu tetap ada atau kosong gitu? Yang pertama, kita ya sering mendengar bahwa kalau ada orang menghina Allah, menghina Rasulnya itu halal darahnya. Itu maksudnya apa? Ya halal darahnya itu artinya apa? Dia sudah halal untuk dibunuh. Secara hukum dia sudah murtad, sudah kafir, halal darahnya. Hukumnya begitu. Tetapi untuk eksekusi yang berhak untuk mengeksekusi siapa? Negara, pemerintah, bukan kita. Nah, jadi kalau Bapak tanya, Ustaz itu ada orang yang menghina Allah dan Rasulnya,
Jadi saya bisa berfatwa itu murtad, Pak, itu sudah kafir, halal darahnya. Itu secara hukum begitu. Tetapi jangan sampai nanti Bapak kemudian ngambil pedang sendiri datang ke sana terus ya nggak boleh. Untuk eksekutor itu tetap siapa? Pemerintah, negara yang mengeksekusi. Nah, yang memberikan fatwa adalah para ulama, eksekutornya siapa? Ulul amri. Dan makanya dalam kolaborasi antara ulama dengan umaro di situ. Ulama itu yang berfatwa, umar yang mengeksekusi. Dia boleh kok kita majelis-majelis, ayo kita serbu dia, kita habisi dia. Nggak boleh begitu. Nanti kita jadi bermasalah. Jadi secara hukum memang sudah kafir. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ada orang mengolok-olok Allah dan Rasulnya, terus dia minta maaf. Kata Allah, tidak usah minta maaf, kamu sudah kufur setelah apa? Iman. Hukumnya sudah kafir. Nah, orang kafir itu kalau kafirnya karena dosa seperti itu tuh halal dan darahnya. Apalagi sampai mengolok-olok Allah dan Rasulnya dan tidak mau bertobat, itu sudah halal darahnya. Tetapi tetap eksekutor yang berhak untuk ibarat apa memenggal lehernya itu adalah pemerintah atau negara atau ulul amri atau umaro, ya, bukan kita, ya, bukan kita. Yang kedua, masalah ada amalan-amalan yang apa tadi menghapus dosa-dosa kita, gitu ya. Jadi gini, Allah itu Ghafur sama Afu. Ghafur itu maha pengampun, Afu itu maha pemaaf. Ghafur berarti Allah itu maha pengampun, punya banyak ampunan. Maghfirah itu ampunan. Kalau Afu itu maha pemaaf, berarti punya afun, punya banyak pemaafan. Kalau Bapak nanti pas 10 hari terakhir, doa yang sering dibaca di bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Itu bedanya apa gini? Kalau maghfirah, ampunan itu gini. Seperti Bapak nulis pakai pulpen. Kemudian melakukan kesalahan. Kemudian kesalahan itu ditutup dengan apa? Tip X. Pertanyaannya itu tulisannya masih ada atau tidak sebenarnya? Masih ada, hanya ditutupi. Di salah satu catatan kita guru itu kalau hanya dapat maghfirah, ampunan, itu tulisannya sebenarnya masih ada, hanya ditutupi dengan kebaikan. Ya nanti yang kelihatan tetap apa? Baiknya, karena tertutup oleh kebaikan, tapi hakikatnya masih ada, hanya ditutupi saja. Itu kalau maghfirah. Kalau afun itu lain. Afun itu Bapak tulis dengan pensil. Ketika salah, ambillah apa? Penghapus, terus dihapus. Itu tulisannya hilang atau tertutup? Hilang. Itu namanya afun, pemaafan. Baru nanti ditulis dengan yang benar. Makanya doa terbaik di malam terbaik Lailatul Qadar itu adalah minta apa? Minta afun, minta maaf. Bukan minta ampunan, tapi minta maaf. Karena kalau minta ampunan dalam maghfirah itu hanya seperti ditutupi saja. Dosa-dosa kita banyak terus ditutupi dengan kebaikan yang ada. Secara hakikat masih ada. Suatu saat kalau Allah ingin memperlihatkan ya kan kelihatan lagi. Tapi kalau afun itu sudah benar-benar dibersihkan, dihapuskan sehingga tidak lagi tersisa tulisannya sekali. Itu makanya doa yang diajarkan Nabi ketika istri beliau tanya, ya Rasul, kalau aku mendapati Lailatul Qadar doa apa? Doanya cuma satu saja, enggak macam-macam. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah, Kau Maha Pemaaf, suka memberi maaf, maafkan aku ya Allah. Hanya itu saja. Enggak usah macam-macam doanya, satu saja itu. Asal doa itu diterima oleh Allah, dikabuli oleh Allah, selesai dosa kita. Bersih buku catatan kita. Tidak catatan yang penuh dengan tipekan juga. Kalau hanya ampunan itu catatannya penuh dengan apa? Tipex. Ya walaupun ya agak kelihatan yang balik tipex itu apa. Tapi ya mereka kan kelihatan itu banyak tipexnya nih gitu. Tapi kalau pakai penghapus sudah bersih, tinggal diisi dengan tulisannya yang lain. Begitu Pak ya. Lagi? Cukup. Dan sama kan? Sama. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.